Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Selamat siang kawan-kawan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Lanjut ke pokok pembahasan. Di sini kita kedatangan kantor ya. Sekalian di sini untuk keluhannya ada suara asing seperti yang kita dengarkan tadi. Ketika mesinnya dihidupkan atau ketika mesinnya dimatikan. Sudah bisa kita dengarkan tadi ada suara nggelatrak atau kasar di bagian bospom ya atau injektor. Indikasi seperti ini biasanya yang sering kami temui untuk di mobil Canter atau PS. Kurang lebih sama penyakitnya seperti ini. Sumber penyakit atau sumber suaranya itu dari bagian gigi timer, injektor atau bospom yang sudah bermasalah. Untuk lebih pastinya kita lakukan pembongkaran di bagian bospom ya atau injektor. Karena sudah diketahui juga untuk mobil ini ketika di RPM bawah itu untuk suara mesinnya kurang halus atau agak sinjal seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita buka dulu bagian bospom. Seperti biasa di sini untuk melepas atau mengeluarkan bospom di sini. Langkah pertama yang kami lakukan, kebiasaan kami di sini mencari titik top. Untuk posisi topnya bisa dipaskan dulu dari bagian crankshaft di bawah dan di bagian pelatuk klep ya atau rocker arm di atas, supaya memudahkan kita nanti dalam proses pemasangan atau kita tidak usah lagi mencari titik top dalam proses pemasangan bospom. Oke, lanjut untuk posisi crankshaftnya sudah kita paskan ya di sini bisa kelihatan untuk posisinya di titik 0. Lurus dengan bagian ini bisa kelihatan yang ada di bagian blok silinder. Kemudian untuk posisi klep atau rocker arm ya di sini bisa kelihatan untuk posisi silinder 1 itu posisi netral untuk bagian intake dan exhaustnya ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita buka dulu bagian bospom atau injektor. Oke, lanjut untuk baut-baut dan selang-selangnya sudah kami lepas semua ya di sini. Untuk yang terakhir kita cabut bagian bospomnya. Bisa kelihatan untuk posisi titik top bospomnya bisa kelihatan di sini. Untuk posisi colokan yang ada di bagian housing cover timernya ini bisa kelihatan lurus.
Oke, lanjut untuk posisi gigi timernya sudah kita bongkar ya. Di sini bisa kelihatan untuk kelainannya di bagian lubangnya sudah lonjong ya kayak gini. Sementara untuk aslinya atau yang masih normal itu bulat, kurang lebih seperti ini. Cuman ini juga sudah ada kausan di sini. Untuk di bagian sayap kupu-kupunya, kalau orang sini bilangnya seperti itu, ada yang bilang sayap gigi timer, ada yang bilang sayap kupu-kupu. Bisa kelihatan di sini. Yang sudah kami katakan tadi, untuk lubangnya itu sudah longgar ya seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita coba dulu akali bagian lubangnya sebelum kita lakukan penggantian, karena sudah diketahui untuk posisi sayap kupu-kupu ini lumayan mahal ya harganya, makanya kita coba akali dulu. Oke, lanjut. Bisa kelihatan di sini untuk posisi busingnya ya, busingnya sudah aus seperti ini. Bisa kelihatan untuk perbandingannya. Yang ini sudah lonjong ya, kelihatan sudah aus. Sementara untuk posisi normalnya seperti ini, bulat. Bisa kelihatan ini sudah aus seperti ini. Tujuannya kami di sini mau ngakali untuk penggantian busingnya seperti ini, karena sudah kita ketahui dan bisa kelihatan di sini untuk busing yang lama sudah lonjong ya seperti ini. Kemudian untuk posisi snap ringnya juga sudah tipis. Bisa kelihatan di sini sudah aus ya. Makanya kita lakukan penggantian sekalian. Kita akali dulu, coba ganti bagian busingnya sama snap ringnya, karena sudah ketahuan tadi untuk posisi pernya juga sudah kendor atau spellingnya, pergerakannya itu sudah jauh ya. Sumbernya dari bagian busing yang sudah aus seperti ini. Makanya kita coba akali dulu sebelum penggantian bagian sayap kupu-kupunya ini. Oke, lanjut. Untuk busingnya sudah kami ganti ya di sini. Bisa kelihatan untuk bekasnya sudah dikatakan tadi posisinya sudah lonjong ya seperti ini. Kemudian snap ringnya juga sama kita ganti karena kelihatan sudah aus ya atau tipis. Kelihatan di sini. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk posisi pernya ketika digoyang itu sekarang udah enggak seperti tadi ya. Ketika sebelum diganti busing dan snap ringnya, posisi pernya itu goyangnya jauh ya. Udah agak longgar. Cuma sengaja kita kali di sini hanya mengganti bagian busing untuk busing springnya. Karena sudah kelihatan di sini untuk posisi ininya sayap kupu-kupunya atau sayap gigi timernya belum ada pecah ya. Karena kebanyakan kantor itu kalau sampai parah itu ininya sampai jebol. Karena ini masih mulus, makanya kami coba akali dulu penggantian busing dan snap ringnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita coba dulu rakit dan pasang ke bospomnya. Kita coba apakah penyakitnya sembuh diakali seperti ini atau memang harus dilakukan penggantian di bagian sayap gigi timernya. Mohon diperhatikan sebelum melakukan pembongkaran bospom atau injektor, dipastikan dulu untuk posisi engine mountingnya itu tidak ada bautnya kendor atau memang engine mountingnya sudah jebol seperti itu. Indikasi suara seperti ini tidak hanya ditimbulkan dari bagian bospom ya. Justru kami sering menemui di sini untuk suara kasar ketika mesinnya dimatikan atau pertama kali mesin hidup itu sumbernya dari bagian engine mounting. Apakah itu umurnya kendor bisa seperti itu atau mungkin di bagian sasisnya ada keretakan. Cuma kebetulan sudah kami cek tadi untuk posisi bagian engine mounting di bagian bautnya atau di bagian sasisnya itu tidak ada kelainan. Tidak ada mur yang kendor atau tidak ada sasis yang retak. Makanya kami di sini memutuskan untuk membuka bagian bospomnya dan ternyata memang ada kelainan di bagian gigi timer. Oke, gigi timernya sudah kita pasang di sini. Untuk langkah selanjutnya kita pemasangan bagian bospom ke unitnya. Oke, lanjut. Untuk posisi bospomnya sudah hampir terpasang ya seperti ini, bisa kelihatan. Maaf tadi kita nggak video untuk pemasangannya karena lumayan berat ya, susah kalau sambil pegang kamera.
Yang harus diperhatikan dalam pemasangan bospom ya atau injektor, ada yang bilang seperti itu. Untuk hal yang pertama jelas untuk bagian o-ringnya jangan sampai kelewat ya, o-ring yang besar. Untuk yang kedua ada juga bagian o-ring yang kecil di bawah jangan sampai tidak terpasang. Sengaja kita kasih lem seperti ini untuk mencegah kebocoran ya, walaupun sudah dikatakan tadi di sini sudah terdapat seal atau o-ring. Untuk yang selanjutnya mohon diperhatikan dalam pemasangan bospom untuk titik top gearnya ya, bisa kelihatan di sini. Untuk cowakan yang ada di bagian housing timernya ini yang di bagian bospom harus dipastikan lurus dengan cowakan yang ada di bagian gear, bisa kelihatan ya, di bagian gear timernya. Itulah tujuan kami tadi melakukan pengetopan atau mencari titik top terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam pemasangan seperti ini ya, biar kita tidak usah mencari titik top lagi. Takutnya malah tidak lurus karena sudah diketahui kita tidak membuka untuk bagian cover depan ini ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pemasangan dulu baut-baut pengikatnya, kemudian selang-selangnya juga kita pasang dulu. Oke, lanjut. Seperti biasa kita kerja sampai malam ya di sini karena sudah dipastikan untuk mobil ini katanya besok sudah harus kerja lagi. Oke. Untuk bagian injektor dan selang-selangnya atau bospom maksud kami sudah kami pasang semua ya di sini. Kemudian untuk posisi angin seperti biasa kami buang dari sini sudah kami lakukan juga tadi untuk pembuangan anginnya. Intinya seperti itu untuk pemasangan injektor atau bospom seperti yang kami jelaskan tadi. Untuk sealnya untuk yang besar sama yang kecil jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk titik topnya yang sudah kami jelaskan tadi harus lurus ya seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita coba tes hidupkan mesinnya apakah penyakit suara kasar ketika mesin dimatikan itu sembuh atau tidak. Sudah dipastikan ketika selesai melakukan pemasangan bospom tidak mungkin sekali starter langsung hidup karena sudah kita ketahui bersama untuk di bagian selang nozzle-nya itu masih belum keisi bahan bakar alias masih ada anginnya. Otomatis harus 2 atau sampai 3 kali starter baru dia mau hidup. Oke, kita coba start dulu. Ya. Ya. Alhamdulillah mesinnya sudah hidup kembali ya di sini. Untuk menentukan penyakitnya sembuh atau tidak seperti yang kemarin kita dengarkan ya. Untuk posisi mesin ini terdengar suara asingnya itu ketika mesin dimatikan. Maka untuk mendengarkannya sama seperti kemarin kita harus mematikan bagian mesinnya terlebih dahulu. Kerja, Sobat Pareman. Air pandi. Dan alhamdulillah untuk penyakitnya sudah sembuh. Untuk kesimpulannya, sumber penyakit suara ngelatrak atau suara kasar ketika mesinnya dimatikan atau ketika pertama kali mesinnya hidup ya, sebelum hidup terdengar suara asing dahulu, tepatnya suara ngelatrak seperti itu. Untuk sumbernya itu ditimbulkan dari gigi timer yang sudah mengalami keausan seperti yang kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan video tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang punya keluhan suara kasar seperti ini khususnya di mobil Canter. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.